Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita, Bapak-Bapak Ibu, mari kita lihat company profile dari Pausi itu sendiri, ya. Oke, Pausi adalah jasa layanan ummah atau transportasi online, di mana terdapat layanannya itu pelayanan ummah, guru mengaji, memesan dai penceramah, terus pemesanan ojek, layanan pengantaran makanan, kiriman barang, dan berbagai lagi layanan fitur-fitur yang akan kami kembangkan. Next. Alamat kita, oke. PT Pelayanan Ummah dinahkodai oleh Bapak Dr. Insinyur Hasan Masing sebagai Direktur Utama di wilayah pusat Indonesia. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bisa kita baca PT Pelayanan Ummah Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan ummah digital teknologi yang berbasis smartphone, yaitu aplikasi genggaman keberkahan. Yaitu aplikasi genggaman keberkahan untuk bermanfaat bagi orang banyak dan mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan kami memang masih dibilang relatif masih muda, ya, tapi kami Dewan Direksi mempunyai pengalaman di bidang masing-masing, termasuk Pak Direktur Utama Dr. Insinyur Hasan Masing. Dia adalah pernah menjabat sebagai Badan Perencanaan Kabupaten Goa selama berapa tahun, Pak? 42 tahun. Jadi perencanaan kalau dibilang perencanaan dari Pausi sudah insya Allah sudah matang. Next. Minta maaf jaringan Bapak Ibu. Oke. Di sini kita jelaskan visi dan misi Pausi PT Pelayanan Ummah Indonesia. Jaringan ya. Visi dari Pausi itu sendiri yaitu terciptanya kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehat dan bahagia setiap saat di dunia menuju kenikmatan abadi di surga sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerja ikhlas untuk kemaslahatan bersama. Karena sebenarnya dalam bisnis aplikasi ini adalah bisnis di mana kita sering bersedekah. Bersedekah satu, nanti pengguna akan memberikan 10 atau sampai 1000. Ya. Misi kami mewujudkan pelayanan prima dengan memelihara kejujuran dan kerja keras untuk kesejahteraan. 2, mewujudkan kemudahan dalam kebutuhan dasar dengan prinsip kebersamaan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. 3, menjadikan semua aktivitas Pausi bernilai ibadah, saling menjaga dan bekerja sama, memenuhi tuntutan kehidupan, mengedepankan kualitas dan menyandarkan diri pada ridho ilahi. Next. Pausi aplikasi genggaman keberkahan ini dibuat oleh putra daerah. Kalau Gojek dari Bapak Menteri, kalau Grab dari Singapura, kalau Maxim dari Rusia, tapi kalau Pausi dari timur Indonesia ya. Nasional bahwa kami anak timur juga mampu bersaing mengikuti perkembangan digital era modern, dan yang paling penting bagaimana aplikasi Pausi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu visi misi kami, Pak. Dan bisa mensejahterakan yaitu dari pedagang kecil, driver, dan orang-orang yang bermitra di dalam Pausi itu sendiri. Next. Produk kita ada 3, Pausi pengguna, Pausi mitra, dan Pausi driver.
Pausi pengguna di mana adalah aplikasi buat untuk pengguna, yaitu untuk memesan makanan, minuman, serta belanja online. Dan kelebihan aplikasi pengguna ini bisa memesan dari rumah itu guru mengaji. Di mana guru mengaji ini ada 3 paket, Pak. 3 paket itu ada per jam, per minggu, per bulan. Dan ada juga kelebihannya yaitu berjamaah dan personal. Di mana berjamaah itu 10 orang langsung bisa diajarkan oleh para guru mengaji. Tapi kalau di Makassar dan Sulawesi Selatan itu guru-guru mengajinya profesional, Pak. Penghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah kita sudah dapat gurunya. Sampai saat ini kita masih menunggu aktivitas selanjutnya. Yang kedua, Pausi Mitra. Kelebihan Pausi Mitra dibandingkan kompetitor kami yaitu Pausi Mitra cukup 1 kali daftar, semua toko bisa masuk di aplikasi ini. Seperti misalnya kita punya toko ayam bisa, pakaian bisa, UKM bisa, tanpa harus mendaftar lagi di aplikasi Mitra. Cukup 1 kali daftar, semua jualan tak bisa dijual di Pausi Mitra ini. Ini aplikasinya Pausi Toko Mitra. Dan untuk anak-anak muda kami membuka peluang. Jadi walaupun anak-anak muda tidak ada modalnya, cukup memoto produknya yang tetangganya atau di mall-mall, terus dimasukkan di Pausi, itu bisa jadi dropshipping. Karena omset terbesar di Shopee yaitu omset yang anak muda. Dia bisa mencapai sampai 200 juta tanpa harus mengeluarkan modal. Ya. Contoh begini, saya sebut saja namanya si Arif. Arif ini pengangguran besar-besaran, Pak. Sebelum dia mengenal Shopee, setelah dia mengenal Shopee, dia ajarkan bagaimana caranya dropshipping. Dia beli HP seharga 1 juta. Setelah itu dia pergi ke mall untuk foto-foto pakaiannya orang. Pakaiannya orang bukan pakaiannya. Setelah dia daftar ke Shopee dengan nama akunnya, dia foto pakaiannya orang, ada pembelinya di Shopee, dia dihubungi, dia langsung belikan ke mall itu. Ya. Sistemnya Pausi Mitra hampir sama kayak begitu ya. Kita buka dropshipping, kita buka mitra merchant, kita buka belanja online. Oke, lanjut. Pausi Draper. Pausi Draper ini aplikasi khusus untuk para draper, di mana aktivitas pengantaran, penjemputan, orderan terselesaikan ada di Pausi Draper. Dan saldo untuk komisi Pausi ada di sini semua tercatat. Oke, next. Pausi pelayanan rumah, aplikasinya bentuknya begini, tapi kita sudah update. Alhamdulillah agak cantik sekarang. Next lagi. Next. Oke. Tampilan aplikasi Pausi. Tampilannya dia, Pak. Bapak Ibu bisa download di Play Store, ketik Pausi. Sekarang bukan lagi Pausi. Sekarang kita sudah masuk di Pausi Indonesia. Karena ini sudah mau menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, insyaallah Pausi bisa kita hadirkan. Oke. Next. Oke. Layanan yang di aplikasi pengguna itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Pertama yaitu layanan rumah. Layanan rumah itu terbagi lagi dari fitur-fiturnya, guru mengaji, penceramah. Yang ketiga Quran digital Kemenat. Yang keempat arah kiblat. Yang keenam donasi. Jadi di aplikasi kami tidak usah lagi repot-repot bawa Al-Quran, cukup buka aplikasi Pausi, semua ada. Di situ mulai dari juz 1 sampai juz 30. Dan ada juga cara-cara membacanya.
terus play recordnya. Kita bisa mendengarkan orang mengaji langsung dari Masjidil Haram. Ya. Terus makanan. Makanan ini terbagi juga Pak. Ada makanan termurah, terfavorit, layanan ayam, semua yang kita butuhkan ada di layanan makanan. Terus belanja online itu termasuk toko. Belanja online itu termasuk toko. Kita ada toko pakaian, toko elektronik, toko UMKM, dan toko kesehatan. Jadi semua para penjual maksudnya di toko ini Pak. Kayak dia mau jual pakaiannya di sini, mau jual makanan atau baju fashionnya aja di belanja toko ini. Yang ketiga adalah motor ojek online-nya. Ojek online juga terbagi. Ada yang mengantarkan barang, ada yang membelikan barang, ada yang memesankan makanan. Mobil juga terbagi. Ada yang mengantarkan penumpang, ada yang mengantarkan barang, ada mengantarkan barang-barang kayak pindahan-pindahan rumah Pak. Yang luar biasa yang tidak dimiliki aplikasi lain, yaitu kita punya hasil bumi dan layanan medis. Jadi satu aplikasi itu alhamdulillah sudah semua dimasukkan di aplikasi Pausi. Satu genggaman untuk semua. Makanya Pausi kita namakan genggaman keberkahan. Next. Habis ya? Ya. Kalau layanan rumah bentuknya kayak begini Pak. Tapi kembali. Layanan rumah kita klik. Guru mengaji, ustaz, ini yang tadi saya bilang Quran Kemenat dan donasi. Oke. Itu tadi company profile Pausi. Jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan silakan. Kalau tidak kita akan lanjut ke bagian panduan aplikasinya. Ya. Pengguna dulu, ini driver. Jadi setiap tim manajemen yang ada di Jogja, Bandung, dan Bali wajib mengetahui detail aplikasi kita mulai dari pengguna, driver, dan mitra. Ya. Karena itu satu sosialisasi kepada pengguna lainnya untuk memberikan informasi begini loh cara penggunaan aplikasi kita. Yang pertama saya mau jelaskan dulu panduan aplikasi pengguna yaitu user. Next. Yang pertama Bapak Ibu sudah tahu download Pausi. Dulunya kita pakai nama Pausi, sekarang sudah masuk di Pausi Indonesia. Atau kita klik saja di Play Store pencarian Pausi. Muncul kayak begini Pak, Ibu. Oke, next. Kita download. Setelah kita mendownload, kita masuk di akun login. Akun login bentuknya kayak begini, jangan ditekan di sini dulu Pak. Jangan ditekan kasih masuk emailnya. Biasanya rata-rata pengguna saya lihat dia kasih masuk emailnya di sini, padahal dia belum terdaftar. Kita masuk ke bawah sekali daftar. Daftar, terus isi nama, username, nomor telepon, email, dan register. Oke. Biasa yang kendala didapatkan pengguna pada saat register yaitu username sudah ada yang menggunakan. Misalnya username itu yang sudah ada yang menggunakan, misalnya Bacok. Bacok itu sudah ada. Kita cuma ganti Bacok 01 atau Bacok 001. Ya. Atau email yang sudah terdaftar di Pausi. Jadi email di Pausi tidak bisa double Pak, Ibu.
Misalnya sudah kita masukkan baco id.com baru kita masukkan lagi, tidak akan diterima. Nomor telepon yang sudah digunakan di POSI dimasukkan lagi, dia tidak akan terverifikasi. Ya, next. Nah, untuk verifikasi emailnya saat ini masih kita mudahkan pengguna, kita tidak memakai verifikasi. Insya Allah kalau sudah di posisi 10.000 kita akan kasih kode keamanan 3 langkah, Pak. Pertama, kode verifikasi email, kode verifikasi nomor telepon, dan kode verifikasi PIN. Jadi setiap apa yang dia lakukan di aplikasi POSI harus memasukkan PIN. Kayak dia mau transaksi saldo, beli apa-apa di aplikasi POSI harus menggunakan PIN 6 digit. Caranya kalau verifikasi mail, masukkan kode keamanan sistem akun yang dikirim melalui email. Cek email atau salin kode tersebut dan pindahkan kode verifikasi tersebut. Dan untuk saat ini kode verifikasi email itu biasa terdapat di spam, Pak. Karena alhamdulillah pihak Google sekarang masih mengidentifikasi POSI. Apakah kode verifikasinya aman? Jika sudah 1000 kita akan sudah diloloskan untuk menyebarluaskan kode-kode OTP, karena sekarang kode-kode OTP itu rawan disalahgunakan ya. Next. Ya, sangat penting sebelum menggunakan aplikasi kita, pertama-tama hidupkan GPS atau lokasi asal kita. Kapan kita tidak hidupkan lokasi asal, aplikasi itu akan mengarah ke satu titik, yaitu titik Jakarta. Jadi sebelum memulai menggunakan aplikasi POSI, aktifkan GPS lokasi Anda. Next. Panduan menggunakan layanan POSI. Fitur akun, ini adalah fitur akun yang terdapat di aplikasi Bapak Ibu. Fitur akun adalah data profil pengguna seperti email, nama, username, dan pengaturan profil. Bapak Ibu bisa merubah juga profilnya untuk berfungsi penggantian nama, username, telepon, dan mail jika ada perubahan. Pengaturan berfungsi untuk alamat pengguna sebagai alamat pengiriman. Ubah paspor untuk mengganti paspor baru. Ya, next. Pesan ini bisa dikatakan pesan dari POSI langsung, atau bisa juga pesan untuk transaksi penjualan atau transaksi yang berjalan di aplikasi pengguna. Next. Ya. Jadi tidak repot nih Bu, Ibu Bapak Ibu, pengguna juga bisa diberikan panduan di aplikasi. Cuma klik panduan dia sudah tahu cara menggunakan aplikasi POSI. Tekan panduan itu sudah ada semua. Dia mengarah ke web kami www.posinet. Next. Ini kode promo kita ya. Karena untuk memikat para pengguna atau user, biasanya kita memberi satu promo untuk aplikasi kita supaya dia betah di aplikasi POSI. Ya, next. Ini layanan tadi yang saya sampaikan. Next. Layanan rumah. Guru mengaji yang saya sudah jelaskan tadi, Ustaz, Quran digital, dan donasi POSI. Next. Ya, cara memesan guru mengaji Bapak Ibu. Panduannya begini. Kita klik tadi, yang klik di atas, terus muncul peta. Kita tentukan asal tempat kita di mana kita mau diajarkan untuk mengaji. Misalnya Jalan Jogja, kita klik alamat, atau kita klik yang ini, simpan lokasi. Nah, terus tentukan harinya, jamnya,
waktunya foto lokasi tempat kita mau diajar ya. Pesan. Next, guru mengaji akan merespon pemesanan Anda. Ini. 10. Guru mengaji pesanan diterima. Gunakan fitur telepon. Kita bisa menelpon langsung guru mengaji untuk berkomunikasi mengenai pesanan pengajaran mengaji. Berkomunikasi dalam fitur chat. Dan geser ke atas, geser ke bawah, itu posisi guru mengaji bisa kita lihat. Ini warna hitam, Pak. Ini lokasi pengajaran kita. Oke. Next. Ini Quran digital. Ini. Quran digital ini kayaknya begini, Pak, dari surat juz 1 sampai juz 30. Di sini ada play. Kalau kita klik play, dia akan mengeluarkan suara dari orang yang katanya dari Masjidil Haram. Next. Panduan menggunakan makanan dan belanja toko. Klik belanja, klik ya, next. Terus klik warung toko yang kita inginkan, kayak yang geprek, pizza, apa. Kita klik, terus klik menu makanan belanja. Klik beli dan hubungi penjual untuk catatan info produk. Next. Yang keempat, pilih tujuan alamat. Untuk memesan makanan kita harus pilih tujuan untuk pengantaran makanan. 5. Tambah dan kurang produk yang ingin kita beli. Yang keenam, pilih pembayaran cash atau saldo. Yang ketujuh, masukkan kode voucher bila ada. Yang kedelapan, tambah dan kurang jika ingin menambahkan pesanan atau mengurangi ini Pak. Terus kalau kita sudah cek semua, apakah sudah cocok pesanan tak, kita tekan pesan. Next. Memesan layanan transportasi online. Ya, lagi. Next. Cara pesannya, tentukan warna merah itu yang di atas, biru penjemputan, yang merah pengantaran, Pak. Pilih asal yaitu penjemputan, tujuan itu warnanya warna merah. Terus masukkan kode promo atau catatan untuk driver dia ketahui di mana posisi tak. Terus pesan. Next. Ya, cara menggunakan layanan pengantaran barang. Alhamdulillah layanan pengantaran barang kita bisa sampai dengan 50 tujuan ya. Yaitu dibilang pengantaran satu titik ke titik yang lain. Jadi kayak penjual-jual overshop yang sering kirim barang, bagus menggunakan aplikasi pengantaran barang. Sama halnya menggunakan ojek online, tapi kita tambahkan formulir. Formulirnya itu tambahkan catatan dan isi formulir pengiriman barang, termasuk barang apa yang mau dikirim, foto barang yang mau dikirim. Ya. Masukkan kode promo dan klik pesan. Nah, kalau misalnya mau menambah tujuan, kita klik warna merah di bawah ini sampai 20 tujuan. Oke, next. Cara menggunakan layanan COD talangin. COD talangin yaitu memerintahkan driver pausi untuk membelikan satu barang yang ada di toko ya, seperti misalnya kemalaman, kita suruh driver pausi bilang tolong belikan saya susu harganya begini di toko Makmur.
Nah, si driver ini membelikan pesanan Anda dengan memakai uangnya dulu ya. Nanti kalau sudah pesanan diselesaikan, barulah kita menggantikan dengan biaya ongkos kirim. Ini. Pilih asal penjemputan barang lalu dipilih pengiriman dan geser ke atas. Oke. Bisa diperbesar? Isi jenis barang yang akan dibelikan, perkiraan harga yang akan diberikan, nama toko tempat yang akan dibelikan, masukkan kode diskon jika ada. Ya. Terus ini layanan mobil. Oke, perkecil saja Ibu. Layanan mobil, pilih asal. Perkecil saja kalau tidak bisa. Oke. Pilih asal, penjemputan, dan pilih tujuan pengantaran. Saya ulangi lagi, warna biru adalah penjemputan, warna merah adalah pengantaran. Nah, sama dengan halnya menggunakan ojek online, mobil dan mobil sama Pak. Sama Ibu Bapak cara menggunakannya. Lanjut. Oke, lanjut. Habis. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk sampai di sini? Ya, kita lanjut ke pengguna aplikasi driver. Dengan ini saya mau sampaikan kepada divisi transportasi online untuk menjelaskan mengenai detailnya aplikasi driver. Ya, kami persilakan yang divisi transportasi online untuk menjelaskannya. Dan siap-siap untuk yang ketiga divisi food. Oke, kami persilakan siapa yang mau mewakili. Oke.